Saya beritahukan bahwa cerita ini full spoiler. Sebelum lanjut ke ceritanya, subscribe terlebih dahulu biar tidak ketinggalan episode selanjutnya. Yuk digas! Melanjutkan dari cerita sebelumnya, setelah memasuki untuk waktu yang lama tiba-tiba badai terbentuk di lautan ketiadaan. Kang Dong yang melihat ini segera berteriak, "Kalian semua jangan sampai memasuki pusat badai itu. Kalau Anda tertarik maka tubuh Anda akan tercabik-cabik," teriak Kang Dong. Semua orang segera menghindari badai ini, hanya waktu yang singkat badai berangsur-angsur berhenti. Pada saat yang sama seluruh kelompok menghembuskan nafas lega. Setelah itu Kang Dong melambaikan tangan kepada kerumunan dan segera memimpin kerumunan. Pada saat ini semua orang mengikuti dari belakang dengan tenang, meskipun mereka melompat ke lautan ketiadaan tetapi berkat buku hitam ini mereka dapat menggunakan Daoki. Lusinan orang mengikuti Kang Dong dari belakang, bahkan dengan kekuatan jiwa keadaan suci Sioyan hanya bisa mendeteksi dengan jarak terbatas. Semuanya jangan sampai terpisah, sarang Void Unicron sudah berada di depan, ucap Kang Dong. Semua orang yang mendengar perintah dari Kang Dong segera waspada. Pada saat ini apa yang ada di depan mereka adalah tubuh besar seperti gunung terlihat sangat jelas, itu disertai dengan cahaya biru. Kang Dong menjelaskan secara pelan kepada mereka semua. Cahaya itu semakin memudar, kita harus secepatnya membunuh Unicron ini sebelum evolusinya berhasil, ucap Kang Dong. Sioyan segera memerintahkan Long Yan Xiaozan dan Long Xitian untuk mengambil tindakan. Ketiga sosok langsung menuju ke arah Unicron. Long Yan tanpa basa-basi meninju kepala Unicron dengan tangan naganya. Unicron yang merasakan ini segera meraung marah, mata Unicron yang semula tertutup tiba-tiba terbuka sangat lebar. Pupil mata bersinar dengan cahaya biru yang menyilaukan. Saya berharap mereka akan baik-baik saja, ucap Kang Dong yang melihat ini merasa sangat tidak berdaya. Mereka bertiga masih dodi namun sangat berani melawan Dao Xian. Mendengar Unicron yang meraung, Xiaozan segera berubah menjadi Tian Tiger. Sedangkan Long Yan dan Long Xitian berubah menjadi naga besar. Ketiganya menyapu ke arah Unicron secara bersamaan. Kedua ekor naga menyapu tubuh Unicron, sedangkan Xiaozan mengacungkan cakar-cakar tajam. Di bawah serangan mereka bertiga tubuh Unicron berdiri tegak seperti gunung dengan sangat marah. Mereka bertiga yang melihat ini segera kembali ke tempat semula. Tugas mereka hanya untuk memancing Unicron putih. Kang Dong sangat terkejut melihat kekuatan fisik ketiga orang ini. Segera Kang Dong mulai mengambil tindakan, jika cahaya biru benar-benar menyatu maka kekuatan Unicron akan meningkat menjadi bintang 5. Kang Dong mengangkat kapak raksasa di tangannya, dengan cepat kapak itu diayunkan dengan kedua tangan. Unicron putih itu melihat tajam ke arah Kang Dong saat melepaskan gelombang sonik yang luar biasa kuat. Kang Dong tiba-tiba merasakan sakit kepala sangat hebat. Sioyan dan Zheng Hui sangat terkejut, Unicron ini sebenarnya ingin membunuh semua orang dengan gelombang jiwa. "Kalian semua cepat kembali ke sini," teriak Sioyan. Mereka berempat segera mundur setelah mendengar instruksi dari Sioyan. Dalam hal kekuatan jiwa tengkorak hidup, Zheng Hui adalah orang yang paling tepat. Zheng Hui segera mengaktifkan arai Xuan Li Xuan dan kekuatan jiwanya meroket ke tingkat suci. Mata Zheng Hui memancarkan cahaya hijau, kekuatan tak terlihat segera memasuki pikiran Unicron putih. Segera Void Unicron meraung dan menggeliat kesakitan. Pada saat yang sama Kang Dong mengambil kesempatan untuk menyelamatkan dua tentara bayaran pasukannya. "Ubah formasi Xuan Li jiwa ke Daoki," teriak Sioyan. Setelah mendengar teriakan Sioyan semua orang menarik kekuatan jiwa yang ditransfer ke Zheng Hui. Dan segera menyalurkan Daoki ke Sioyan. Daoki semua tim Fearless mengalir secara gila-gilaan ke tubuh Sioyan. Pada saat ini kekuatan Sioyan meningkat menjadi Daoxian bintang 2 puncak. Sioyan menghembuskan semburan gas ungu, tampaknya dia meningkatkan kekuatannya hingga ke titik ekstrim.
Penguasa Suan muncul di tangan Sioyan, 10.000 bayangan diterapkan pada saat bersamaan. Ribuan bayangan penguasa Suan segera terwujud dan itu dengan keras mengayun ke arah Void Unicron. Void Unicron yang diserang oleh kekuatan jiwa Zheng Hui masih merasakan kesakitan. Bagaimanapun sekarang dia masih berada dalam tahap evolusi dan memasuki kondisi terlemahnya. Bagi Sioyan ini merupakan waktu yang sangat tepat untuk memberikan pukulan fatal. Ribuan penguasa Suan membombardir dan meledak ke arah tubuh Void Unicron secara bersamaan. Tanduk putih di kepala Unicron langsung terpotong di bawah kekuatan ini. Void Unicron meraung kesakitan dan merasakan bahaya yang besar. Ia menyadari bahwa formasi Suan Li yang diterapkan Sioyan dan kelompok yang sangat menakutkan. Oleh karena itu Void Unicron tidak ragu-ragu lagi saat berbalik untuk melarikan diri. Anda belum menyerang tapi mengapa Anda ingin melarikan diri, ucap Sioyan menatap Void Unicron dengan dingin. Pada saat ini kelompok tentara bayaran yang dipimpin Kang Dong segera bergerak untuk mengikat menggunakan rantai. Kekuatan tentara bayaran terlalu lemah, bahkan jika mereka menancapkan rantai ke Void Unicron mereka tidak dapat menahan kekuatan Void Unicron. Sioyan yang melihat ini segera berteriak, "Kalian semua cepat bantu tentara bayaran," ucap Sioyan. Seluruh kelompok termasuk Lindong dan kedua saudaranya segera menarik rantai untuk melumpuhkan Void Unicron. Dengan bergabungnya seluruh kekuatan tubuh Void Unicron merasakan tekanan yang sangat besar. Tubuh besar seperti gunung diseret secara paksa oleh semua kekuatan. Dengan hilangnya tanduk putih tubuh Void Unicron berangsur-angsur melemah. Kang Dong segera membentuk segel tangan dan rantai hitam yang mengekang tubuh Void Unicron makin mengencang. Pada saat ini seluruh kelompok menghela nafas lega. Mereka akhirnya bisa menaklukkan Void Unicron putih. Semuanya bersiap-siap untuk mundur, teriak Kang Dong. Sementara semua kelompok akan siap-siap untuk bawa Void Unicron pergi, tiba-tiba Sioyan merasa ada yang salah. Persepsinya bisa merasakan keberadaan yang menakutkan sedang menuju ke sini. Saat seluruh kelompok mundur pada jarak tertentu, tiba-tiba di belakang terdengar suara ledakan yang sangat keras. Kang Dong sangat gugup saat ini, area lautan ketiadaan ini sangat besar dan dia tidak tahu keberadaan menakutkan apa yang tinggal di sini. Dalam kegelapan bayangan besar tiba-tiba muncul di depan kelompok Sioyan. Mulut yang besar terbuka dan seluruh kelompok ditarik oleh kekuatan hisap. Kang Dong yang melihat ini wajahnya langsung memucat. Sioyan yang sudah bersiap akan bahaya ini, dia segera menggunakan kekuatan jiwa untuk menarik semua kelompoknya ke belakang. Tetapi masih ada kelompok Kang Dong yang tidak dapat ditolong oleh Sioyan. Perubahan yang mendadak ini membuat Sioyan mengerutkan kening. Dia tidak menyangka bahwa ada monster yang lebih kuat muncul. Saat Kang Dong melihat sosok monster ini dia berteriak dengan keras. Celaka, ini adalah monster Kraken, kekuatan monster Kraken bahkan lebih kuat dari Void Unicron putih, ucap Kang Dong dengan suara bergetar. Semua orang gempar dengan kepanikan, tanpa menunda lagi mereka segera terbang menuju permukaan laut kekosongan. Meskipun mereka bergerak dengan cepat tetapi di lautan yang luas ini mereka seperti berjalan. Di belakang mereka bayangan hitam yang sangat besar semakin mendekat. Seluruh kelompok merasakan hawa dingin di tubuh mereka. Pada saat yang sama mulut Kraken terbuka sangat lebar. Meskipun Sioyan agak jauh dari monster ini tetapi dia bisa merasakan kekuatan hisap yang mengerikan. Tingkatkan kecepatan kalian semua, teriak Sioyan, pada satunya mereka semua bergerak sampai batas kemampuan mereka untuk melarikan diri. Akan tetapi kecepatan dari monster Kraken sangat cepat. Sosok mata berwarna biru terpancar dari kegelapan, semua orang merasa sesak nafas saat melihat tubuh yang sangat besar. Tubuh Long Yan dan Long Sitian berubah menjadi bentuk naga. Saat mereka berubah bentuk pergerakan mereka sangat cepat. Segera tubuh naga Long Sitian dan Long Yan membawa seluruh kelompok. Namun kedua naga itu baru saja akan bergerak tiba-tiba kekuatan hisap menahan pergerakan mereka.
Pada saat ini kedua naga tersedot paksa oleh kekuatan hisap yang kuat ini. Wajah semua orang dipenuhi dengan ketakutan. Saudara Xiaoyan, apa yang harus kita lakukan sekarang, tanya Kang Dong. Xiaoyan menggelengkan kepalanya, tingkat monster ini bukan sesuatu yang bisa dihadapi. Kekuatan hisap yang terpancar melebihi harapan semua orang. Tubuh mereka semua bahkan tidak dapat bergerak maju. Mereka perlahan-lahan mulai semakin dekat dengan mulut monster Kraken ini. Itu tanpa kecuali Xiaoyan. Saat semua orang memasuki mulut monster ini, tiba-tiba tas yang diberikan oleh Xiao Hutian memancarkan cahaya yang sangat menyilaukan. Semua orang membuka mata dan terkejut saat menemukan bahwa mereka tidak tertelan oleh monster Kraken. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa kita tidak terhisap oleh monster itu, ucap Kang Dong. Xiaoyan melihat tas yang keluar dari tangannya. Dia tidak menyangka bahwa tas yang diberikan oleh Xiao Hutian dapat menyelamatkan hidupnya. Namun anehnya tubuh Long Yan sama sekali tidak terpengaruh oleh tas itu. Dia terus terhisap ke arah mulut monster Kraken. Xiaoyan sangat terkejut melihat kejadian ini. Bagaimana mungkin hanya Long Yan yang tidak terpengaruh oleh energi ini? Jejak kemarahan terpancar dari wajah Xiaoyan. Dia berteriak ke arah semua orang. Semuanya bersiap untuk melakukan peperangan, ucap Xiaoyan. Pada saat ini tubuh Long Yan tiba-tiba berubah menjadi naga yang sangat besar. Bahkan sosok itu terus membesar dengan kecepatan yang mencengangkan. Mereka tertegun dengan adegan ini. Sekarang ukuran tubuh naga Long Yan sebanding dengan monster Kraken. Ini adalah tubuh asli Long Yan, Candel Suzi Wujin yang diwariskan leluhur Raja Naga Hitam. Ucap Long Xitian yang melihat adegan ini, dia langsung mengerti. Darah di tubuhnya tampak mendidih. Setelah tubuh asli Long Yan keluar, daya hisap yang kuat tiba-tiba menghilang. Darah Raja Naga Hitam memiliki efek pencegahan absolut dalam menghadapi Warcraft. Bahkan di benua 3000 ini kekuatan Raja Naga Hitam masih salah satu yang terbaik. Saat ini Long Yan meraung dan mata Long Yan tertuju pada monster Kraken. Raungan yang sangat kuat menembus ke dalam jiwa monster Kraken. Kraken terdiam untuk waktu yang lama. Di bawah penindasan garis darah dari Suzi Wujin, monster Kraken sangat takut kepada Long Yan. Pada saat yang sama Long Yan memerintahkan monster Kraken untuk meludahkan semua orang yang dia hisap. Monster Kraken membuka mulut sosok pasukan tentara bayaran dan tubuh unicorn yang ditelan diludahkan keluar. Semua orang terkejut melihat adegan ini. Tidak disangka bahwa kekuatan Long Yan sangat mendominasi. Monster Kraken itu muntah beberapa kali, dan bahkan mengeluarkan 3 unicorn sekaligus yang telah mati. Setelah itu monster Kraken perlahan-lahan berbalik melarikan diri ke dalam kehampaan. Pada saat yang sama tubuh Long Yan berubah menjadi keadaan semula. Kelompok tentara bayaran yang diludahkan oleh Kraken dipenuhi dengan lendir yang sangat menjijikkan. Mereka pingsan dan disertai dengan serangkaian bau. Ding Yue mencium bau ini segera melompat pergi, tetapi saat melihat 4 unicorn yang diangkat oleh orang-orang, matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Setelah sampai di bahtera, orang-orang yang pingsan segera diberikan eliksir penyembuhan. Setelah eliksir memasuki tubuh mereka, luka-luka yang mereka derita berangsur-angsur sembuh dengan kecepatan yang terlihat mata. Kelompok ini terbangun dan terkejut setelah menemukan bahwa mereka masih hidup. Mereka berdiri dengan terhuyung-huyung, mereka melihat sekeliling dengan bingung. Tenanglah, Anda saat ini belum mati, ucap Xiaoyan. Apakah Anda menyelamatkan saya dari monster Kraken? Saya ingat bahwa saya ditelan oleh monster Kraken, ucap tentara bayaran itu. Bukan saya yang menyelamatkan hidup Anda. Sekarang Anda harus membasuh tubuh Anda yang dipenuhi dengan cairan lengket itu, ucap Xiaoyan. Pada saat ini Xiaoyan memeriksa kondisi Long Yan. Setelah memindai seluruh tubuhnya, dia merasa lega karena Long Yan hanya mengalami kelelahan. Di atas bahtera tabut, Xiaoyan memandangi keempat tubuh unicorn lalu berkata, "Nona Ding Yue, ini adalah 4 unicorn yang telah mati. Sekarang bagaimana cara Anda untuk membaginya?" ucap Xiaoyan.
Harga tubuh Unicron putih seharusnya bisa terjual 50 juta koin emas. Sedangkan tubuh yang biasa hanya bisa terjual 20 juta koin emas. Jika Anda menjual 4 Unicron ini maka Anda akan mendapatkan 110 juta koin emas, ucap Ding Yue. Jadi bagaimana cara kita membagi koin emas itu, tanya Xiaoyan. Xiaoyan, Anda tidak perlu melakukan itu, yang saya butuhkan hanyalah jantung Unicron. Semua koin emas merupakan milik Anda, ucap Ding Yue. Kalau begitu saya sangat berterima kasih kepada Nona Ding Yue. Sebelum itu bisakah Anda memberitahu saya cara menjual tubuh Unicron ini, tanya Xiaoyan. Tujuan Anda merupakan benua Qianxing, saya juga menuju benua itu. Saat kita memasuki benua Qianxing saya akan membantu mengatur penjualan Unicron ini, ucap Ding Yue. Baiklah, saya akan menyerahkan tubuh Unicron ini kepada Anda, ucap Xiaoyan. Baik, sekarang semuanya sudah terselesaikan dengan selamat, perjalanan kita masih membutuhkan beberapa tahun untuk sampai di benua Qianxing. Mari kita pergi dan beristirahat, ucap Ding Yue. Xiaoyan mengangguk dan segera membawa semua kelompoknya kembali ke Bahtera Tabut. Terima kasih sudah nemenin Mimin sampai akhir, tunggu episode selanjutnya, sampai jumpa.